Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu para pengajar di tingkat SLTA. Berikut kami sajikan aplikasi buku induk dan juga transkrip nilai versi Excel ya. Nah, jika pada aplikasi sebelumnya memang dirancang hanya untuk sekolah-sekolah yang menggunakan aplikasi rapor dari kami, untuk yang satu ini, aplikasi buku induk ini bisa digunakan untuk semua sekolah, baik yang menggunakan aplikasi rapot dari kami ataupun tidak ya. Jadi di sini untuk input nilainya berbeda dengan pada aplikasi sebelumnya. Bagi Bapak Ibu sekolah yang tidak menggunakan aplikasi kami, itu pun bisa menggunakan aplikasi buku induk yang satu ini. Nah, untuk penggunaannya hampir sama dengan yang sebelumnya ya, hanya saja di sini untuk input nilainya tidak langsung copy paste ya nilai siswa satu kelas ke aplikasi buku induk, tapi sistem pengisiannya itu copy paste per mata pelajaran ya, asalkan nama siswanya urutannya sudah sama. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, untuk data sekolah. Nah, di sini untuk data sekolah nanti Bapak Ibu tinggal mengisikan yang berwarna putih ya. Untuk yang lainnya itu tidak bisa diisi sendiri. Kemudian biodata siswa. Nah, untuk pengisiannya tinggal Bapak Ibu isikan, bisa di copy paste dari data yang sudah ada per kolom, ataupun jika memang sudah sama persis urutan kolomnya, tinggal copy paste dari semua kolom ya. Untuk yang berwarna hitam ini tidak perlu diisi, tidak apa-apa ya, karena ini tidak akan muncul pada lembar biodata siswa ya. Yang muncul itu yang berwarna putih. Oke, kemudian setelah ini nanti diisi, selanjutnya masuk pada nilai mapel. Nah, di sini ada peringatan. Jadi sebelum Bapak Ibu menginput nilai, silakan Bapak Ibu bisa mencermati peringatan ini. Intinya, ketika akan menginput nilai dengan cara copy paste dari leker nilai, maka pastikan urutan siswa pada leker nilai itu urutan siswanya sudah sama dengan urutan siswa pada aplikasi buku induk ini ya. Jangan sampai kita hanya copy paste tapi nama siswanya urutannya tidak sama, maka itu akan membuat penginputan itu tidak tepat ya. Kita lanjut. Nah, di sini sudah ada nama-nama mata pelajaran untuk SMA dari semester 1 sampai semester 6. Nah, nanti Bapak Ibu cukup mengisi untuk sel yang berwarna putih, karena di sini untuk yang berwarna putih kemungkinan untuk masing-masing sekolah berbeda. Contohnya adalah muatan lokal ya. Di sini mungkin setiap sekolah berbeda-beda, maka ini nanti ditulis sendiri. Adapun untuk yang ini, mungkin jika memang dari daftar mata pelajaran pilihan belum ada, maka bisa diisikan di sini ya. Nah, kalau sudah, nanti kita langsung masuk ke pengisian nilai untuk semester 1 sampai dengan semester 6 ya. Yang perlu diingat di sini Bapak Ibu, sebelum kita melakukan input nilai, jangan lupa tabel ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Caranya dengan mengklik tombol hapus. Tujuannya agar memastikan bahwa tabel ini sudah benar-benar bersih dari data penggunaan sebelumnya. Contohnya ini masih ada data ini ya. Ini yang terlihat mungkin di bagian atas ya, mungkin ada juga yang ya, ini kosong tapi bagian bawahnya ada angkanya. Maka sebelum kita mengisi, kita klik tombol hapus dulu, baru nanti kita melakukan input nilai ya. Untuk pengisian nilai bisa dengan cara menginput satu persatu nilai mapelnya, atau bisa juga dengan copy paste dari leker nilai dengan catatan nama, susunan nama siswa pada leker nilai itu sama persis dengan susunan siswa pada aplikasi buku induk ini ya. Bila terjadi perbedaan susunan nama siswa, maka harus diurutkan terlebih dahulu jika akan mengcopy paste dari
leger nilai. Yang diurutkan tentunya nilai pada leger ya. Mungkin dari leger di copy paste ke lembar kerja baru Excel ya, nanti diurutkan, baru setelah diurutkan disamakan dengan urutan pada nama siswa di buku induk, baru nanti setelah urut di copy paste ke buku induk. Nah, ini nanti tinggal diisikan. Nah, kemudian untuk mapel agama nanti di sini bisa diketikkan nama agama yang dianut siswa. Apabila ada dalam sekolah mungkin agamanya berbeda, misalkan selain Islam, maka tinggal diketikkan di sini. Ini nanti akan muncul pada nama mapel agama ya. Misalkan di sini agamanya Islam. Kemudian absen 2 agamanya misalkan Kristen. Nah, ini nanti akan muncul pada halaman rapot. Oh ya, nilainya harus diinput dulu. Misalkan di sini 80 82. Oke, kita lanjut. Nah, ini nanti di sini akan muncul nama agamanya ya, agama yang dianut siswa. Tadi untuk siswa absen 2 agamanya Kristen, maka di sini mapelnya mapel agama Kristen. Sekarang kalau kita ganti yang absen pertama, ini akan muncul agama Islam sesuai dengan agama yang kita input pada kolom tadi ya. Oke, kita kembali. Nah, untuk mapel-mapel yang tidak diajarkan, nanti ini tetap dibiarkan kosong ya. Tidak perlu diisi dengan angka 0 ataupun tanda strip ya. Jadi biarkan kosong. Nah, ini terutama pada mapel-mapel pilihan ini kan ada banyak sekali. Paling nanti dalam satu semester, dalam satu tingkat nanti siswa hanya mengambil 4-5 mapel. Untuk yang lainnya nanti tetap dikosongkan, tidak perlu diberi angka 0 ataupun tanda strip. Oke, kalau sudah, kemudian kita masuk ke ekskul. Untuk ekskul di sini kita sudah siapkan sebanyak 10 kolom ya. Ada 10 kolom ekskul yang nanti bisa Ibu isi, tetapi dari 10 ini nanti maksimal hanya muncul 6 untuk setiap anak. Jadi nanti tidak semuanya, kalau misalkan 10 ini diisi semua, tidak akan bisa muncul seluruhnya ya. Tetapi saya yakin 6 ekskul ini sudah mengakomodir kegiatan ekskul yang diikuti siswa ya. Dan Bapak Ibu tidak perlu mengurutkan ya. Misalkan siswa mengikuti 5 ekskul, berarti tidak harus urut dari 1 sampai 5. Ini misalkan ekskul kedua kosong, ekskul ketiga kosong, ekskul keempat diisi. Nah, itu nanti tidak bermasalah ya. Aplikasi akan mengurutkan secara otomatis, sehingga di sini Bapak Ibu jika ingin mengcopy dari rapot, misalkan sudah ada data ekskul pada rapot dengan kolom yang sama, tinggal copy paste saja asalkan urutan siswanya sudah sama. Kalaupun nanti di siswa pertama, misalkan untuk pramuka di kolom ekskul pertama ikut, misalkan ekskul kedua voli ya, ternyata siswa absen pertama voli tidak ikut, sementara misalkan untuk ekskul ketiga futsal, begitu di copy paste siswa pertama ikut. Nah, nanti di buku induk itu pada baris kedua tidak kosong, tapi otomatis akan terisi oleh ekskul futsal ya, seperti itu. Jadi untuk futsal yang diikuti siswa tidak perlu, pengisinya tidak perlu urut dari ekskul 1 sampai 10 ini, boleh secara acak ya, di tengah-tengah kosong pun nggak masalah. Ini nanti diisi semua dari semester 1 sampai semester 6. Jangan lupa sebelum pengisian klik tombol hapus ya, agar tabel ini
bersih dari data penggunaan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada ekstrakurikuler dan project B5. Nah, ini saya tetap sertakan bila mana sekolah ingin membuat buku induk secara lengkap ya, termasuk di dalamnya juga ditampilkan untuk project B5. Nah, untuk project B5 ini mungkin sekarang sudah tidak ada ya, tetapi ini tetap saya sediakan bila mana mungkin pada tahun-tahun sebelumnya siswa pernah melaksanakan project B5. Nah, dari dua ini ya, project B5 maupun kokurikuler, nanti dipilih salah satu kalau akan ditampilkan ya. Misalkan sekolah tidak ingin menampilkan project B5 ataupun kokurikuler pada buku induk, maka ini tidak perlu diisi. Tetapi kalau misalkan mau ditampilkan, berarti salah satu dari dua ini nanti yang diisi. Nah, kita lihat di sini untuk project B5-nya ini ada 4 untuk tiap semester ya. Bila mana sekolah dalam 1 tahun itu 4 project ya dilaksanakan dalam 1 semester, maka ini bisa langsung diisikan. Kemudian untuk judulnya di sini ya, misalkan judulnya membuat bak sampah. Nah, misalkan demikian. Kemudian di sini ada dimensi 1 sampai 6. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi ya dengan keterangan BB ya. Ini belum berkembang. Kemudian MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, atau SB sangat berkembang. Nanti tinggal diisikan di sini. Misalkan di sini MB, kemudian BSH dan seterusnya. Misalkan di sini sangat berkembang. Nah, misalkan ada 3 yang dipilih oleh sekolah untuk project pertama. Nah, jangan lupa Bapak Ibu dari dimensi-dimensi yang sudah Bapak Ibu pilih, 6 dimensi ini, di sini juga ditentukan apakah ini menjadi fokus capaian dimensi atau tidak. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih ya, klik di sini, pilih apakah menjadi fokus capaian dimensi. Jika iya, pilih ya. Kalau tidak, pilih tidak. Nah, di sini misalkan iya. Nah, ini misalkan tidak. Ini tidak. Misalkan ini ya. Nah, nanti untuk yang dipilih ya, dimensi yang dipilih sebagai fokus capaian dimensi, nanti pada lembar buku induk akan berwarna abu-abu atau silver ya. Sementara yang tidak itu akan berwarna putih. Nah, kita coba kita lihat di semester 1. Nah, di sini ada pilihan. Jika akan ditampilkan, maka di sini Bapak Ibu ketikkan angka 1. Kalau tidak ingin ditampilkan, ketik angka 0. Begitu juga untuk kokurikuler. Jika ingin ditampilkan, ketik angka 1. Kalau tidak, ketik angka 0. Kita akan tampilkan untuk yang B5, maka di sini kita isikan angka 1. Nah, ini contoh yang sudah kita isikan tadi. Nah, di sini di bagian bawah juga ada keterangan fokus capaian dimensi. Nah, lalu yang ini apakah perlu diisi atau tidak? Nah, ini tergantung dari sekolah. Ini bisa tetap dinilai ya, diisi nilainya ataupun dikosongkan pun tidak masalah. Yang utama yang wajib diisi adalah yang menjadi fokus capaian dimensi ya. Nah, ini untuk lembar legernya demikian. Ini masih kosong karena tadi untuk nilai rapotnya belum diisi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada pencetakan ya. Di sini untuk cover tinggal diklik
Nah, untuk logo nanti bisa diganti dengan logo sekolah, tinggal diklik. Nah, misalkan ini, maka ini akan muncul di sini, kemudian tinggal diatur. Sementara untuk tutorialnya ini bisa dihapus atau dikecilkan, kemudian digeser juga nggak masalah ya. Nah, ini kalau di sini tidak akan ikut tercetak. Nah, misalkan ini logonya, nanti bisa dirubah logonya. Kalau sudah, nanti tinggal dicetak. Oke, ini yang tercetak nanti daerah yang di dalam garis biru ini ya. Jadi yang di sini itu tidak. Oke, selanjutnya untuk lembar biodata siswa. Nah, di sini pada lembar biodata di sini ada foto siswanya. Untuk pengisiannya, nah ini ada dua, ada foto saat masuk dan foto saat lulus. Nah, untuk pengisiannya nanti Bapak Ibu bisa mengisikan foto pada, nah di sini di folder buku induk, di dalamnya ada folder foto lulus dan folder foto masuk. Nanti untuk fotonya bisa Bapak Ibu simpan di sini. Adapun untuk penamaan fotonya ini menggunakan nomor urut ya. Begitu juga untuk yang foto lulus ya. Nah, ini nanti foto anak saat lulus disimpan pada folder foto lulus. Kemudian untuk penamaannya menggunakan nomor urut siswa. Nah, nanti ketika kita akan mencetak, kita memilih nomor urut siswa, maka di sini otomatis akan terpanggil foto yang tadi sudah kita kasih nama dengan nomor urut. Ini nomor 1, kemudian tadi nomor 2. Nah, ini. Kemudian yang terakhir nomor urut 500. Oke. Kalau di atasnya, nah ini enggak ada, di bawahnya enggak ada. Karena tadi baru 3 ya. Nah, begitu juga yang di bawah. Ini juga sama. Ketika nanti kita panggil ya, kita pilih nomor urutnya, maka di situ akan muncul ya. Muncul untuk yang foto lulusnya, kemudian absen 2. Nah, ini juga muncul. Oke, kemudian nah untuk